Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini Engkau mengajak kami melalui sabda Putramu Yesus Kristus untuk senantiasa bertanggung jawab atas bakat, talenta, dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami dengan penuh syukur dan sukacita. Berkatilah kami semua agar kami dapat mempertanggungjawabkan setiap bakat, talenta, dan anugerah yang Kau percayakan kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 19, ayat 11 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu menginginkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi
Siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini tampaknya serem. Ada kalimat-kalimat yang mungkin bagi kita terasa ngeri, terutama pada bagian terakhir ketika bangsawan itu meminta agar orang-orang yang memusuhinya dihabisi. Tentu Yesus tidak menghendaki bahwa kita mempunyai sikap yang seperti itu, berlaku keras dan menghabisi orang-orang yang membenci dan memusuhi kita. Sama sekali tidak. Lalu mengapa kalimat itu muncul? Yesus hendak mengingatkan pertama-tama tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Allah memberikan bakat, talenta, dan anugerah kepada kita. Kita bisa membandingkan bacaan pada hari ini dengan perikop tentang orang-orang yang diberi talenta. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Perikop hari ini menunjukkan masing-masing diberi 1. Artinya 1 talenta, bakat, tanggung jawab, anugerah yang dipercayakan kepada kita dapat menghasilkan buah yang berlipat ganda kalau kita mempertanggungjawabkannya dengan baik dan benar. Maka tidak ada alasan bahwa kita menerima 1 talenta lalu tidak bisa diperkembangkan. Buktinya, ketika masing-masing dari hamba itu diberi 1 mina, lalu berkembang menjadi 10 mina. 1 mina berkembang menjadi 5 mina. Tapi toh ada 1 hamba yang tidak mau mempertanggungjawabkan itu karena prasangka-prasangka yang buruk terhadap sang tuan, terhadap bangsawan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka pada kesempatan ini kita diajak, selain kita bersyukur atas setiap rahmat yang dipercayakan kepada kita juga dipanggil untuk mempertanggungjawabkan bakat, anugerah, tanggung jawab itu semaksimal mungkin. Berapapun kelipatan yang dihasilkan atas tanggung jawab, bakat, dan anugerah itu bukan urusan kita. Yang terpenting adalah kesetiaan kita diuji terhadap hal-hal yang bahkan masuk kategori perkara kecil. Hanya ngurusi 1 mina, tapi ternyata perkara yang kecil 1 mina itu bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari perikop ini kita juga bisa belajar. Mari kita tidak menjadi musuh bagi Allah yang telah menganugerahkan begitu banyak berkah kepada kita. Jangan sampai penolakan-penolakan kita dan keengganan kita untuk mempertanggungjawabkan talenta itu justru menjadi bumerang bagi hidup kita sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk senantiasa dalam kerendahan hati, penuh syukur, mempertanggungjawabkan setiap kepercayaan, bakat, talenta, anugerah yang diberikan kepada kita. Karya Allah melipat gandakan anugerah itu kalau kita dengan rendah hati dan penuh syukur mempertanggungjawabkan dan mempersembahkannya bagi Tuhan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.